Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Warung Samarinda. Jadi di siang hari ini saya dapat panggilan lagi, yaitu kulkas yang pernah saya perbaiki. Jadi kulkas ini sudah kita ganti termistor, sudah 2 kali kita ganti. Dan di sini saya dapat perintah dari pemiliknya, ya, katanya memang saya sarankan apabila kita ganti termistor 2 kali, jadi pemiliknya saya sarankan untuk mengganti modul atau dimodif menggunakan timer, ya. Tapi di sini pemiliknya yaitu meminta untuk mengganti modul yang baru. Jadi sebelum kita mengganti modul yang baru, ya, kita pastikan semua jalur aman, tidak ada yang putus atau semuanya koneksi, ya, seperti itu. Jadi kita pastikan semua jalur koneksi. Jadi percuma kita belikan modul baru apabila ada jalur yang putus. Tadi sudah kita lakukan pengecekan semuanya jalur sudah kita cek, semuanya jalur bagus. Tapi kulkas ini masih terjadi pengeblokan atau di bagian bawah kurang dingin. Jadi di mana saja yang kita telusuri nanti untuk normalkan kulkas ini kembali. Jadi sebelum kita melakukan penggantian modul, ya, kita pastikan semuanya jalur aman, heater aman, semuanya aman, fuse aman. Jadi dari bagaimana cara pengecekannya, tapi sebelum lanjut, yang sudah memberi channel Warung Samarinda, tentunya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik untuk kedepannya, dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dan video-video terbaru dari saya. Oke, saya akan review. Saya buatkan tutorial bagaimana cara pengetesannya. Oke, langsung masuk ke tutorialnya. Di sini langkah pertama kita pastikan bahwa heater aktif dengan normal, ya. Seperti apa cara pengetesannya? Dan kita gunakan kabel di sini untuk mengonekkan jalur heater. Sebetulnya nggak pakai kabel, bisa menggunakan obeng, ya, seperti ini. Tapi hati-hati, masalahnya ini tegangan tinggi bisa menyengat tangan kita. Kita konekkan di jalur relay, ya, relay jalur heater di sini, ya, jalur kabel warna hitam di sini, ya. Jalur warna kabel hitam kita konekkan ke fuse di sini, jalur fuse. Bagaimana caranya? Karena saya tidak mau ngambil resiko, ya, kita gunakan alat seperti ini. Kita menggunakan kabel untuk mengonekkan. Caranya, kita langsung review caranya. Jadi di sini tuh ada relay, ya. Relay ini pastinya relay itu connect di sini, ya. Jadi kita konekkan saja di sini untuk mengetahui bahwa heater normal, ya. Belum lengket, kita ulang lagi. Nanti langsung kita review berapa harga modulnya. Nanti langsung saya meluncur ke tokonya untuk membeli modulnya. Kita ganti aja modulnya. Masalahnya sudah 3 kali kita perbaiki, ini masih belum dingin, nanti ganti saja. Jadi dia kerusakan pada IC ini, ya. Jadi ini IC perintah. Jadi IC ini tidak bekerja dengan normal. Ini nanti kita ganti aja, langsung ganti modulnya saja, ya. Kalau kita beli IC-nya tentunya tidak ada yang jual mungkin, ya, karena di situ juga nggak tertera nomornya. Sekarang langsung kita hubungkan ke listrik, langsung kita nyalakan. Apabila 0,5 berarti normal heaternya. Oke, ya, 0,5 artinya heater normal. Dan setelah kita menyalakan seperti ini, langsung kita pegang
jalur heaternya di sini. Sambil kita rasakan. Oke, heaternya hangat ya, berarti untuk heaternya aman, tidak ada masalah. Dan untuk selanjutnya, selain heater masih ada yang kita harus ketahui. Jadi sistem menggunakan modul di sini menggunakan sensor. Menggunakan sensor, tentunya sensor itu memerlukan tegangan. Dan tegangan berapa yang diperlukan sensor? Jadi jalur sensor harus ada tegangan 5 volt atau 4 volt untuk menyuplai IC ya. Jadi untuk memerintahkan IC untuk mengaktifkan defrost seperti itu. Jadi di sini tuh ada, kita ambil dulu ampermeternya. Sekarang kita masuk ke bagian atas jalur termistor. Jalur sensornya kita atur ke volt DC, lalu kita pasang probe. Pasang probe ya, lalu kita tes jalur termistornya. Jadi jalur termistornya itu ada di sini ya, ini nggak nyengat, ini kita pegang nggak apa-apa, langsung kita pegang saja, kita masukkan seperti ini. Terus lalu yang merah ini digital, dibolak-balik tidak apa-apa, yang merah yang hitam kita bolak-balik tidak apa-apa, beda dengan analog. Oke ya, sudah kita hubungkan di sini. Artinya untuk jalur heater, jalur termistor normal ya. Untuk selanjutnya kita cek termistornya. Apakah termistornya ini masih ada nilai? Kita atur di sini, kita set ke jalur kilo. Dan lalu kita sambungkan ke termistor. Ini termistor sudah kita ganti 2 kali. Kita sambungkan ke kabelnya ya seperti ini. Tapi masih ngeblok ya, artinya dia kerusakan pada IC-nya. Oke ya, di sini ada nilai karena dia posisi dingin, jadi dia ada 4 kilo. Artinya untuk termistor juga normal. Oke, di sini sudah kita cek semuanya normal, bahwa kulkas ini juga masih mengeblok di bawah, kurang dingin. Jadi solusinya langsung kita ganti modulnya. Oke, saya akan memberi tutorial satu lagi bagaimana cara mengatasi heater. Misalnya kita tidak melalui modul. Jadi kita langsung menggunakan kabel. Oke, saya akan buatkan tutorial satu lagi, jadi buat pemirsa semuanya nanti bisa ya cara perbaikannya. Jadi kita perbaikan ilmu itu tidak ada salahnya. Jadi supaya teman-teman kita yang masih pemula semuanya bisa. Oke, untuk berikutnya kita jabut aja di sini. Ini kita jabut semuanya, misalnya mau kita ganti modul yang baru. Karena modul ini sudah tidak bekerja. Untuk jalur kulkasnya semuanya normal, hanya modulnya yang tidak bekerja. Jadi untuk pengetesan, apabila kita tidak melalui modul ya, apabila modul sudah rusak parah misalnya, kita bisa menggunakan jalur seperti ini. Jadi kita hubungkan ke kabel biru, satu kabel biru,
dan satunya kita hubungkan ke kabel hitam ya. Kabel hitam di sini adalah jalur heater seperti ini. Untuk jalur biru di sini adalah jalur keseluruhannya. Lalu kita pasang ini ampermeter untuk memastikan bahwa heater masih normal. Masalah yang kita cocokkan, kita cocokkan dulu. Oke ya, 0,5. Dan ini cara yang terakhir ya. Oke, karena di sini sudah kita review bagaimana cara pengetesan heater untuk mencari semua kerusakannya. Jadi di sini sudah kita share. Selanjutnya kita meluncur ke toko untuk membeli modul yang baru. Oke pemirsa, sekarang saya sudah di depan toko ya untuk membeli modul merek Sharp ya. Saya akan coba tanya di toko ini ada atau tidak. Oke, kita langsung menanyakan. Kita cari aja sendiri di sini. Modul merek Sharp adakah? Anu, kulkas 2 pintu. Adanya yang dipajang situ aja sih. Kita harus merek Sharp ya teman-teman ya. Belinya masalahnya soketnya nggak sama. Biasanya ada yang merek Sharp. Ini ada merek LG. Sebetulnya sih bisa merek LG. Tapi jalur sensornya beda. Oke, karena di sini tidak ada, saya coba ke toko yang lain. Oke, selanjutnya kita menuju ke toko Aladin dan ini dapat antrian nomor 14.9 ya, 149. Oke, sambil menunggu antrian. Pemirsa, sampai kehujanan, sampai sudah kembali lagi. Dan tadi saya tidak jadi beli modulnya karena pemilik tokonya tadi lebih tahu ya, lebih tahu. Jadi untuk ukuran termistor ini beda-beda, jadi tidak semua termistor bisa digunakan ke modul ini ya. Jadi modul model lama dan model baru itu beda termistornya, dan saya akan coba uji termistornya yang saya sepasang kemarin itu berapa kilo dan yang saya baru beli ini berapa kilo. Dan ini harganya lebih mahal daripada yang saya beli kemarin. Sekarang saya akan coba potong, kita ukur ada berapa kilo, dan nanti saya coba tes, kita dinginkan, nanti bisa naik berapa kilo ya. Dan saya beli ukurannya 5 kilo, apakah ini sama juga 5 kilo. Jadi kita masih fokus di termistor ya, sudah kita ganti 3 kali ini, 2 kali gagal, ini coba kita ganti ke 3 kalinya, mudah-mudahan berhasil. Dan sekarang kita coba ukur menggunakan alat ukur apometer. Kita set ke kilo ya, di sini kita aktifkan. Dan sekarang coba kita ukur apakah sama 5 kilo. Masalahnya modulnya kita cek semuanya normal.
Ini 1 koma. Yang kemarin kita beli 1 kilo ya, dan ini 1 koma. Dan saya akan ukur bekasnya ya, bekas yang aslinya. Kita ukur ada berapa kilo. Dan ini bekasnya yang aslinya bawaan bekas ada berapa kilo. Kita ukur semuanya. Jadi kita itu nggak tahu ya ini berapa kilo, tanpa kita ukur kita nggak tahu berapa kilonya. Pakai korek aja supaya nggak kotor. Sekarang coba kita ukur. Ini asli bawaannya kulkas yang masih ori. Jadi ini nggak terbaca ya, ini sudah dipastikan rusak karena di sini tidak terbaca. Jadi terbaca 6 kilo ya. Oke, yang sebelah sini nggak terbaca, yang ini 69 ya di sini. Berarti ini memang benar rusak, asli bawaannya rusak. Sekarang kita ganti yang 5. Coba kita pakai ini ya. Dan ini yang sudah kita ganti kemarin. Ukurannya di sini 5 kilo tadi sudah kita ukur. Ya, di sini terbaca 4 karena ini dingin. Aslinya 5 kilo. Sekarang kita coba tes, kita dinginkan, nanti naiknya sampai berapa kilo. Coba kita tes, masukkan ke freezer. Oke, sudah kita ikat di sini, lalu kita nyalakan kulkasnya. Sudah nyembur, kita tunggu sebentar. Oke, masih proses menguji termistor ya, apakah termistor ini normal atau tidak. Kita ukur dengan cara seperti berikut. Dan sudah kita taruh ke evaporator termistornya, lalu kita cek dari luar kulkas seperti ini ya. Jadi supaya kita tahu nanti bisa naik berapa kilo termistornya. Oke, dia sudah naik 4 koma ya. Jadi yang jelas termistor apabila masih bisa bergerak, masih bisa naik, artinya termistor siap bekerja ya.
Saya akan mencoba menggunakan termistor ini kembali nanti 4 hari kita cek kembali ya, supaya kita tahu cara kerja termistornya normal atau tidak. Nanti insya Allah 4 hari apabila saya tidak ada kesibukan, saya akan berkunjung kemari untuk mengetahui kulkas sudah normal atau belum. Oke, langsung kita rakit saja. Nanti tinggal kita menunggu info dari sang pemilik ya, atau saya sendiri nanti yang cek. Apabila ada pemilik jadi rumah, nanti saya akan berkunjung kemari. Rumahnya juga tidak terlalu jauh dari rumah saya. Nanti kita cek-cek saja, siapa tahu belum normal. Nah, kalau sudah normal ya mungkin ini sudah betul ya untuk termistornya. Jadi termistornya ini untuk modul ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo. Misalnya kita kasih yang 5 kilo belum normal, kita kasih yang 1 kilo. Ini tadi kita belikan kembali yaitu 1 kilo. Mudah-mudahan setelah penggantian ini kulkas normal kembali. Oke, langsung kita rapikan saja. Oke, untuk bagian freezernya sudah kita rapikan. Selanjutnya kita pastikan, ini wajibnya, ini saya sarankan buat semua teknisi, setelah kita rapikan, kita pastikan bahwa heater menyambung dengan normal ya. Kita tes seperti awal video tadi, kita konekkan untuk jalur relay untuk jalur heaternya kita konekkan. Nanti kita coba cek ampere apakah heaternya menyala atau tidak ya. Apabila menunjukkan 0,5 berarti menyala. Tapi untuk jalur kompresornya kita lepas untuk mengetes ya, supaya kita hanya menyalakan untuk jalur heaternya saja. Ini penting juga, wajib kita ukur setelah kita merakit seperti ini. Jadi sekarang kita akan sambungkan kabel seperti awal video tadi. Oke, kita hubungkan jalur heaternya. Setelah kita rapikan, kita hubungkan jalur heaternya di sini. Pokoknya jalur relaynya ya, relay heater, jalur kabel warna hitam kita konekkan. Kompresor kita cabut, jadi kompresor tidak menyala. Lalu kita cek, ini wajib ini. Sekarang kita cek menggunakan ampere meter. Kita pastikan semuanya terhubung. Sudah kita jumper, sekarang kita nyalakan ke listrik. Oke ya, untuk jalur dia menunjukkan oke, dia aktif lagi. Kipasnya menyala, heater menyala. Oke, kalau sudah seperti ini berarti untuk jalur soketnya semuanya terhubung dengan baik. Dan sekarang kita lepas, kita matikan, kita rapikan semuanya. Oke, sudah kita rapikan. Dan sekarang kita cek ya angin yang keluar ke bawah. Kita cek menggunakan tangan saja. Tentunya kita sudah merasakan dingin di sini. Jadi ini di bawah sudah dingin. Nanti kita
mau kita cek lagi selama 4 hari ya, nanti saya sendiri yang cek. Jadi nanti kita infokan sama pemiliknya, apabila pemiliknya ada di rumahnya, maksudnya orang bisnis teman-teman ya, jadi jarang di rumah. Nanti apabila pemilik di rumah, langsung saya meluncur untuk cek kulkasnya. Oke, terima kasih buat pemirsa semuanya sudah mampir di channel Para Samarinda. Yang belum tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share di media sosial supaya video ini berkembang lebih baik, dan share di teman-teman Anda supaya teman Anda juga tahu apa yang kalian tahu, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.